Kamu itu memang pantasnya jadi pengemis. Siang itu, di jalan kota yang panas dan ramai, seorang pria berjalan kaki dengan penampilan lusuh. Bajunya kusut, celananya penuh tambalan, sandal jepitnya hampir putus. Rambut acak-acakan, wajah letih, tubuh berkeringat. Orang-orang hanya melirik sekilas, lalu mengabaikannya. Ia tampak seperti bayangan tak berarti di tengah keramaian. Namun, di balik mata yang tenang, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Tiba-tiba, suara raungan motor sport memecah kebisingan. Sebuah Kawasaki Ninja hijau metalik berhenti di samping trotoar. Dari atasnya turun seorang wanita cantik dengan pakaian modis dan pria berotot dengan kacamata hitam penuh kesombongan. Wanita itu, Dina, menatap tajam ke arah pria lusuh itu dan tertawa. Dialah mantan pacarnya, yang kini berboncengan dengan Rio, pacar barunya. Hinaan pun meluncur deras. Dina mengejek penampilan mantannya, menyebutnya pecundang jalanan, bahkan menyesali pernah bersama pria seperti itu. Rio menimpali dengan tawa keras, membanggakan motornya, menyindir bahwa Danu hanya pantas jadi pengemis. Orang-orang menoleh, beberapa ikut tersenyum simpul. Namun Danu, pria yang mereka hina, hanya berdiri tenang. Tatapannya tidak marah, tidak sedih, bahkan seolah menyimpan senyum kecil yang tak bisa mereka mengerti. Ia tahu, waktu akan berbicara. Beberapa hari berlalu. Dina dan Rio datang ke sebuah showroom motor ninja terbesar di kota. Dinding kaca berkilau, motor-motor mewah berjajar rapi. Mereka masuk dengan penuh percaya diri. Rio memamerkan kemampuannya membayar apapun, sementara Dina berlenggak-lenggok menikmati motor-motor mahal. Mereka merasa dunia ada di genggaman, namun suasana berubah ketika pintu kaca terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah santai, kaos polos, jeans sederhana, wajah bersih meski rambut masih sedikit acak. Dina tertegun, matanya membelalak. Itu Danu, pria yang kemarin ia hina di jalanan. Rio tertawa kecil, mengira Danu hanya numpang lewat atau mungkin bekerja jadi tukang bersih-bersih. Sampai seorang manajer showroom bergegas menghampiri, menunduk hormat dan berkata, "Selamat datang Pak Danu. Tim sudah menunggu di ruang rapat." Seluruh staf berdiri. "Bos," panggil mereka. Dina dan Rio membeku. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. Orang yang kemarin mereka ejek sebagai gembel ternyata adalah pemilik showroom ninja mewah itu. Bukan kuli, bukan pecundang, melainkan juragan yang disegani. Danu menatap mereka sekilas, tatapannya tenang, tapi cukup dalam untuk menelanjangi harga diri mereka. Ia mendekat, berkata singkat pada Dina, "Aku bersyukur kamu pernah pergi, karena hari ini aku tahu siapa yang benar-benar pantas ada di sisiku. Tak ada marah, tak ada dendam. Justru ketenangan itulah yang paling menusuk." Suasana showroom membeku. Dina menunduk, wajahnya pucat, hatinya penuh penyesalan. Semua hinaan yang ia lontarkan kemarin, kini berbalik menikam dirinya sendiri. Rio kehilangan wibawa, tak berani lagi bersuara lantang. Mereka keluar dengan kepala tertunduk, meninggalkan showroom yang tadi mereka banggakan. Kabar itu pun menyebar cepat. Orang-orang menceritakan kisah pria yang dikira gembel, namun ternyata pemilik showroom motor mewah. Netizen memuji ketenangan Danu dan menghujat kesombongan Dina serta Rio. Hidup mereka berdua berubah penuh penyesalan dan rasa malu. Sementara itu, Danu tetap tenang. Ia tidak merayakan kemenangannya, tidak juga menyombongkan diri. Ia kembali bekerja, menandatangani kontrak besar, mengelola bisnisnya dengan rendah hati. Ia tahu, kemenangan sejati bukanlah ketika bisa membalas hinaan dengan kata-kata, tetapi ketika mampu membungkamnya dengan pencapaian. Dari balik kaca kantornya, Danu menatap lampu-lampu kota di malam hari. Ia mengingat hari-hari saat dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Namun ia tidak berhenti. Ia terus berjalan, meski perlahan. Ia terus bekerja, meski sendirian. Dan kini, dunia melihat hasilnya. Danu tidak menyimpan dendam. Ia hanya ingin orang belajar bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan dari kendaraan yang dikendarai atau pakaian yang dikenakan. Nilai sejati lahir dari kerja keras, tekad, dan keberanian untuk tetap melangkah meski diremehkan. Dan untuk siapapun yang pernah berada di posisi seperti dirinya dulu,
Jangan pernah berhenti hanya karena dihina. Kadang hinaan adalah bahan bakar. Kadang cemoohan adalah peta menuju puncakmu sendiri. Dan ketika waktumu tiba, biarkan keberhasilanmu yang berbicara. Karena diam, kerja keras, dan kesuksesan adalah balas dendam yang paling elegan.